Sobat Media, hari ini kita akan membahas dua tokoh filsuf Tiongkok klasik yang sangat berpengaruh, yakni Konfusius dan Sun Tzu. Mereka adalah filsuf besar Tiongkok kuno yang pemikirannya berpengaruh hingga kini. Konfusius mengajarkan moral dan keharmonisan sosial, sementara Sun Tzu menekankan pentingnya pendidikan dan aturan dalam membentuk manusia. Dalam video ini, kita akan mengenal riwayat hidup serta pemikiran kedua tokoh tersebut. Tapi sebelumnya kita perlu tahu latar belakang historis di masa mereka hidup, yakni pada masa dinasti Zhou pada periode Chunqiu sekitar abad ke-8 hingga 5 SM, dikenal juga zaman musim semi dan musim gugur. Saat kekuasaan Zhou melemah dan wilayah Tiongkok terpecah menjadi banyak negara kecil yang saling bersaing. Terlihat beberapa negara besar seperti Qin, Chu, Qi, Jin, dan Zhao, dengan pusat Zhou berada di Luoyang. Pada masa ini perang antar negara terjadi, yang mengakibatkan kehancuran tatanan dalam masyarakat, yakni politik, sosial, dan budaya. Di tengah peperangan banyak kota dibakar, benteng-bentengnya hancur, dan masyarakat menderita kelaparan karena harus mengungsi untuk menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan, 100 aliran filosofis muncul pada akhir dinasti Zhou saat Tiongkok terpecah dan sering berperang pada periode Chunqiu dan negara-negara berperang. Kekacauan politik mendorong para pemikir seperti Konfusius, Laozi, dan Mozi menciptakan berbagai ajaran untuk mencapai ketertiban dan pemerintahan yang baik. Pemikiran mereka kemudian menjadi dasar filsafat dan budaya Tiongkok. Sekarang mari kita bahas dua tokoh penting yang menjadi fokus utama kita pada video kita kali ini, yakni Konfusius yang melahirkan pemikiran aliran Konfusianisme dan Sun Tzu sang filsuf alam pencetus konsep Taoisme. Sekarang mari kita bahas tokoh yang pertama, yakni Konfusius. Ajaran Zhengming atau pelurusan nama berasal dari pemikiran Konfusius. Ajaran ini menekankan bahwa setiap orang harus bertindak sesuai dengan peran dan namanya dalam masyarakat. Misalnya, seorang raja harus bertindak seperti raja yang bijaksana, ayah seperti ayah yang bertanggung jawab, dan rakyat seperti rakyat yang taat aturan. Mekanisme Zhengming bekerja melalui kesesuaian antara nama, tugas, dan tindakan. Jika seseorang menjalankan perannya dengan benar, maka hubungan sosial akan harmonis dan negara menjadi tertib. Sebaliknya, jika peran disalahgunakan, akan muncul kekacauan dan ketidakadilan. Karena itu, pendidikan moral dan etika dianggap penting agar setiap orang memahami serta menjalankan kewajibannya dengan benar. Jika masyarakat menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan jabatannya, maka rakyat akan aman, tentram, dan sejahtera. Setiap pemangku kepentingan harus menjalankan tugasnya dengan pedoman moral yang baik. Tokoh selanjutnya ialah Sun Tzu. Sun Tzu adalah tokoh penting Konfusianisme yang hidup pada masa negara-negara berperang di Tiongkok. Walaupun bukan penganut Taoisme, pemikirannya tetap membahas konsep Dao, Tao, yang berarti jalan atau prinsip keteraturan hidup. Menurut Sun Tzu, manusia pada dasarnya memiliki sifat yang cenderung egois, mengejar keuntungan, dan mudah mengikuti hawa nafsu. Karena itu, manusia tidak dapat mencapai kebaikan hanya dengan mengikuti alam secara alami. Berbeda dengan Taoisme yang mengajarkan hidup selaras dengan alam dan prinsip Wu Wei, bertindak tanpa paksaan, Sun Tzu percaya bahwa manusia harus dibimbing melalui pendidikan, ritual, moral, dan hukum. Gagasan utama Sun Tzu meliputi pendidikan moral. Manusia dapat menjadi baik melalui belajar dan latihan etika secara terus-menerus. Pentingnya ritual, ritual dan tata krama berfungsi mengendalikan keinginan manusia agar tercipta ketertiban sosial. Peran hukum dan pemerintahan. Negara membutuhkan aturan tegas dan pemimpin yang bijaksana untuk menjaga stabilitas masyarakat. Dao sebagai keteraturan sosial. Bagi Sun Tzu, Dao bukan sekadar mengikuti alam, tetapi menciptakan harmoni melalui budaya, norma, dan disiplin manusia. Pemikiran Sun Tzu kemudian banyak memengaruhi perkembangan legalisme di Tiongkok, terutama dalam gagasan tentang pentingnya hukum dan kontrol negara. Kedua tokoh ini merupakan para bijak klasik yang masih berpengaruh sampai sekarang. Baik dalam hidup moral, politik, budaya, sosial, dan bahkan tentang makna hidup manusia itu sendiri. Konfusius dan Sun Tzu adalah dua filsuf besar Tiongkok yang sama-sama bertujuan menciptakan masyarakat yang tertib, damai, dan harmonis, meskipun pendekatan mereka berbeda. Namun yang terpenting ialah bahwa keduanya memiliki kesamaan pandangan, yaitu
Sama-sama ingin mewujudkan masyarakat yang teratur dan sejahtera. Sama-sama menekankan pentingnya pendidikan. Sama-sama menjunjung nilai moral, etika, dan tanggung jawab. Sama-sama menekankan peran pemimpin yang berwibawa dan berbudi. Adapun perbandingannya ialah tentang sifat dasar manusia. Konfusius, manusia pada dasarnya baik. Sun Tzu, manusia pada dasarnya cenderung buruk dan perlu dikendalikan. Sumber kebaikan manusia menurut Konfusius, kebaikan berasal dari dalam diri manusia. Sedangkan Sun Tzu, kebaikan dibentuk dari luar melalui aturan dan pendidikan. Lalu cara mencapai kebaikan, Konfusius, melalui teladan, pembiasaan, dan pengembangan diri. Sun Tzu, melalui pendidikan, ritual, li, dan hukum, fa. Peran pendidikan, Konfusius, pendidikan berfungsi mengembangkan potensi kebaikan yang sudah ada. Sun Tzu, pendidikan berfungsi mengubah sifat buruk menjadi baik. Peran ritual dan hukum, Konfusius, ritual untuk menumbuhkan rasa hormat dan harmoni sosial. Sun Tzu, ritual dan hukum untuk mengendalikan nafsu dan menjaga ketertiban. Konfusius bertujuan membangun masyarakat harmonis berbasis kebajikan, he, sedangkan Sun Tzu bertujuan membangun masyarakat tertib berbasis aturan, zi. Kesimpulannya ialah bahwa inti ajaran Konfusius adalah menumbuhkan kebaikan dalam diri manusia, sedangkan Sun Tzu adalah menciptakan kebaikan melalui pembentukan dari luar. Namun keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang damai dan teratur. Terima kasih telah menonton video kami tentang Konfusius dan Sun Tzu. Kami sangat menghargai dukungan Anda dan berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kami selalu berusaha menghadirkan informasi yang bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap jaga kesehatan. Salam hangat, saya Fransiskus Ajay, sampai jumpa di video selanjutnya.